Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya, Suwanto, di channel Suwanto Al-Jafi. Nah teman-teman, seperti biasa ya, saya akan membahas terkait dengan gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis. Nah, apa itu penyakit GERD anxiety psikomatis? GERD anxiety psikomatis adalah penyakit asam lambung ya, asam lambung yang lama sembuhnya ya, dan disertai dengan kecemasan, gangguan pikiran. Nah, untuk saya jelaskan ya, bahwa saya ini bukan seorang dokter, bukan seorang psikiater, bukan seorang psikolog, bukan juga seorang hipnoterapi, bukan seorang ahli ya, tetapi saya hanya orang biasa yang kebetulan ya pernah mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis selama kurang lebih hampir 5 tahun, dan alhamdulillah bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Nah, sebelum saya melanjutkan video pada kesempatan kali ini, mohon ya kepada teman-teman untuk dukungannya dengan cara subscribe ya. Kenapa perlu di subscribe? Jujur ya, kalau teman-teman mensubscribe channel ini ya, tentunya ya channel ini dapat berkembang dengan baik. Jika channel ini berkembang dengan baik, tentunya menambah semangat saya ya untuk selalu berbagi informasi, berbagi pengalaman, bagaimana caranya saya dulu mengatasi gangguan asam lambung GERD anxiety, yang mana sensasinya Masya Allah ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, kalau dihitung itu ratusan ya, dan banyak sekali ya, rasa-rasa sakitnya itu betul-betul nyata ya, walaupun orang bilang katanya itu adalah gangguan pikiran saja, tapi fisik kita itu betul-betul merasakan sakit ya. Nah, tetapi ya yang perlu teman-teman ketahui, semua itu bisa sembuh ya, asalkan kita konsisten menjaga 3P, menjaga pola makan, menjaga pola pikir, dan menjaga pola hidup. Yakin bahwa penyakit ini akan sembuh ya. Contohnya siapa? Contohnya saya ya. Kemudian banyak sekali orang-orang yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Jangan lupa klik subscribe ya, begitu. Nah teman-teman ya, saya ya dulu waktu terkena asam lambung GERD anxiety psikomatis itu dari awal 2020 ya, itu pas awal-awal ada COVID-19 itu saya terkena asam lambung ya. Nah, awal-awal saya tidak tahu kalau itu adalah asam lambung ya, asam lambung. Hanya waktu itu yang saya rasakan ya, itu gejala awalnya itu saya itu ada tasyakuran lah teman-teman, yang kebetulan dia baru terpilih menjadi seorang DPR ya. Nah, kemudian dia bakaran pakai kambing di sate ya. Nah, kemudian itu selesai bakar itu sekitar jam 1 malam, satenya baru matang, dan saya hanya makan 2 tusuk saja waktu itu, 2 tusuk ya. Nah, itu kebetulan sambalnya agak pedas ya, dan jujur ya dulu saya itu hobi makanan pedas, jadi ya itu justru kesukaan saya sate kambing, sambalnya pedas itu enak banget ya. Tetapi makanya jam 1 malam. Nah, kemudian itu saya pulang. Nah, sepulang dari acara tersebut sampai rumah jam 2 malam, saya tidak bisa tidur teman-teman ya, tidak bisa tidur, rasanya nggak enak, gelisah, panik dan sebagainya, dan itu baru pertama kali terjadi dalam hidup saya ya. Nah, kemudian saya khawatir panik, akhirnya saya sampai jam 5 pagi itu belum bisa tidur. Kemudian saya sholat subuh masih nggak
enak, kakinya dingin, keringat dingin muncul, pokoknya badan ini lemes kayak mau pingsan dan sebagainya, sehingga istri kebingungan ini kenapa. Nah seperti itu, akhirnya saya dikerokin waktu itu ya, dikerokin itu jam setengah 6 kalau tidak salah, dikerokin itu jam 6 pagi saya baru bisa tidur karena setelah dikerokin punggungnya. Nah itu jam 6 itu tidur, saya baru bangun jam 9. Setelah bangun lumayan enakan teman-teman ya, akhirnya bisa untuk aktivitas lagi. Keesokan harinya teman-teman ya, ini sudah membaik teman-teman ya. Nah, keesokan harinya itu saya makan gorengan 3 biji ya, rasa yang seperti kemarin itu muncul kembali seperti itu ya. Dan waktu itu belum sadar ya kalau bahwa itu adalah gangguan pencernaan. Nah sehingga bertanya-tanya, saya kenapa, apakah saya kena jin atau apa, itu pikirannya kan kemana-mana karena sakitnya itu aneh ya. Waktu pertama kali merasakan itu beda dengan biasanya kalau asam lambung kan mual ya, mual, muntah, kemudian perut sakit begitu kan ya. Ini agak beda. Nah setelahnya ya, saya makannya sudah hati-hati, tidak makan yang pedas-pedas dan seterusnya, akan tetapi sensasi itu masih ada ya, tapi tidak terlalu banyak ya. Nah sensasi yang khas itu yang saya rasakan dulu itu di ulu hati ini, kayak ada yang berjalan sampai ke atas ya, ada jalan yang ke atas sampai tenggorokan. Ini ada sesuatu kayak yang jalan waktu pertama kali merasakannya, tapi waktu itu saya acuhkan, tidak pedulikan ya. Saya makannya tetap biasa ya, makan orang umumnya itu kan biasanya ya gorengan ya, kerupuk ya, pokoknya makannya itu belum diperhatikan. Nah sehingga kondisi tersebut tidak membaik ya, sampai kemudian muncul sensasi ada yang jalan dari ulu hati sampai ke dada sebelah kiri ya, dada sebelah kiri yang jalan. Kemudian disitulah mulai ada nafas tidak tidak nyaman ya. Pertama-tama nafasnya tidak nyaman, kemudian setelah itu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu tidak ada perubahan, nafas itu tidak nyaman dan cenderung semakin sesak nafas, terlebih jika kena udara dingin, kena angin, kena AC, pokoknya nafasnya sesak seperti itu. Nah waktu itu ya saya pergi ke dokter umum ya, dokter umum, periksa di dokter umum. Saya menyampaikan keluhan saya, dok ini saya mengalami kalau kena dingin sesak nafas, kalau capek sesak nafas, cepet ngos-ngosan. Nah itu oleh dokter umum katanya Anda kena asma begitu. Nah waktu itu yang di pikiran saya ini adalah sedang mengalami penyakit asma. Nah setelah itu saya browsing mencari cara mengobati penyakit asma. Nah di situ saya menemukan salah satu obat asma itu adalah minum jahe ya. Akhirnya saya minum jahe setiap hari selama 1 bulan, pagi, siang, dan malam. Apa yang terjadi? Justru itu memperparah kondisi saya ya. Kenapa memperparah kondisi saya? Yang namanya jahe itu ada rasa pedasnya ya, rasa pedasnya. Nah orang yang kena asam lambung ini jangan terlalu banyak makan jahe karena itu rasanya pedas ya, rasanya pedas sehingga memicu asam lambung naik. Dulu waktu itu saya itu sampai hitam semua, ini wajahnya hitam, tangannya hitam, pokoknya hitam kelam ya, karena nggak tahu kenapa, mungkin efek jahe atau mungkin efek asam lambung yang tinggi. Pokoknya betul-betul kulit ini hitam sehitam-hitamnya ya. Itu ya karena pertama salah diagnosa, yang kedua salah penanganan ya, kemudian yang ketiga suka browsing.
Nah, sebulan 2 bulan kondisi saya tidak berubah ya, tidak berubah. Akhirnya saya karena dulu itu saya takut ke rumah sakit ya, karena waktu dulu kan kalau ke rumah sakit jadi PDP ya, orang dengan yang di COVID kan itu saya jujur saya takut ya. Akhirnya saya tidak periksa ke rumah sakit, saya hanya periksa ke dokter dalam. Nah, oleh dokter dalam itu kemudian saya di USG dan di EKG. Di EKG itu memang ada irama jantung itu, kata dokter dalamnya itu ada terganggu. Kemudian di sini di esofagusnya itu katanya ada kayak buka ya, GERD lah istilahnya, kena GERD gitu katanya dokter itu, seperti itu. Nah, waktu itu dokternya bilang ini hanya kena GERD, itu asam lambung. Saya belum paham waktu itu, yang penting saya pikirnya adalah itu adalah asam lambung. Kemudian nanti irama jantungnya itu akan normal ketika asam lambungnya juga normal, begitu. Waktu itu saya agak mendingan ya, karena dokter mengatakan kalau asam lambungnya sembuh nanti irama jantungnya sembuh, karena waktu itu memang saya ada keluhan di jantungnya itu ya, buat aktivitas detak jantungnya cepet ya. Padahal waktu itu belum ada ketakutan ya, belum ya, tapi seperti itu. Jadi detak jantung cepat itu memang ada faktor, ada hal organ tubuh kita yang sakit itu, jantung itu pasti akan berdetak cepat ya, itu hal yang normal ya, jalan otomatis. Nah, karena setelah periksa saya minum obat sesuai anjuran dokter ya. Jadi dokter misalkan ada yang diminum sebelum makan, diminum setelah makan ya. Obat mah itu kan 1 jam sebelum makan minum, nanti 2 jam setelah makan ada yang diminum lagi ya, itu obat mah ya. Nah, tetapi saya setelah minum 1 minggu ya, itu tidak ada perubahan sama sekali ya, sehingga itu menjadi kebingungan saya. Nah, apakah betul saya itu adalah sakit lambung? Nah, kemudian kalimat yang terganggu ya, yang mengganggu pikiran saya waktu itu, dokter mengucapkan ada irama jantung yang tidak normal, begitu. Itu menjadikan pemikiran saya tersendiri bahwa jangan-jangan saya terkena serangan jantung kan, begitu ya. Akhirnya saya waktu itu mulailah panik, mulailah stres, dan mulailah ketakutan itu muncul ya. Karena bertanya-tanya ya, yang faktor pertama saya sakit tidak sembuh-sembuh, kemudian kalimat dokter ada gangguan irama di jantung. Akhirnya saya browsing itu ya, browsing melihat tanda-tanda orang sakit jantung, tanda-tanda serangan jantung, tanda-tanda jantung jantung arteri apa ini ya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan jantung itu saya browsing semua ya. Dan di situ ternyata ya menakutkan. Apa yang terjadi? Saya semakin takut ya, semakin takut, dan muncullah perasaan takut kematian, begitu ya teman-teman ya. Jadi dulu kesalahan saya itu adalah sering browsing terkait dengan tanda-tanda penyakit, sehingga dengan browsing tersebut saya menjadi ketakutan tanpa saya sadari. Kemudian karena saya ketakutan, asam lambungnya tidak pulih-pulih, dan yang berikutnya adalah saya waktu itu makannya itu hanya yang tidak bergizi ya. Jadi makannya itu memang kurang protein, hanya makannya yang kayak nasi putih, kemudian dikasih timun saja. Pokoknya proteinnya minim sekali ya, karena ketika makan telur rasanya nggak enak, makan tempe goreng rasanya nggak banyak, serba nggak enak, sehingga makannya itu memang kurang, dan kondisi itu semakin lama semakin tidak membaik. Nah, kemudian karena jantung ini semakin lama semakin sakit, dan ada rasa muncul ya setelah lama dak-dikduk itu menyebabkan dada ini sakit ya, dada ini sakit tembus sampai ke belakang. Nah, itu semakin meyakinkan diri saya bahwa saya terkena
serangan jantung ya, begitu, atau terkena sakit jantung. Itu yang terjadi di pikiran saya itu mengiyakan, wah ini betul, ini saya terkena sakit jantung. Akhirnya apa, saya tambah stres, tambah panik. Oh itu tiap hari stres itu selalu menghantui ya, menghantui, tidak habis-habis ya, pokoknya tiada hari tanpa stres. Dan itu ketika stresnya itu muncul, itu sensasinya semakin banyak, semakin bervariasi ya. Jadi semakin hari itu bukan justru bukan berkurang, semakin banyak, sehingga saya itu sampai pada titik dimana saya itu untuk berjalan saja susah ya. Tiap hari hanya berbaring, bangun hanya untuk makan dan BAB saja, itu pun jalannya sambil pegangan tembok ya, itu ya, begitu, sambil gemeteran. Nah waktu itu gemeteran itu berpikirnya ini sudah saya sudah menjelang ke kematian kan, begitu ya. Padahal kalau kita sadari bahwa itu karena kita kurang makan ya, kurang gizi, sehingga kakinya gemeteran, badan lemes ya, hati jalan susah, seperti itu teman-teman ya. Nah itu dulu ya pengalaman saya, kesalahan saya. Nah kemudian karena saya panik ya teman-teman ya, akhirnya saya pergi ke dokter spesialis jantung ya. Di spesialis jantung ya, saya dikasih obat obat saraf ya, sarafnya biar tidak tegang, pelemah saraf, kemudian obat lambung. Karena saya cek itu di Google ya, karena waktu itu memang suka cek-cek di Google. Nah waktu itu ya, waktu periksa ke dokter di EKG lagi, itu katanya jantungnya normal, Anda itu normal. Nah, katanya rambutnya masih hitam, itu normal, masih muda, begitu. Waktu itu saya tidak percaya, jangan-jangan ini dokternya bohong ini kan, seperti itu ya. Akhirnya belum sadar-sadar juga ya, belum sadar-sadar juga. Itu kemudian akhirnya saya minum obat itu, diberi dokter itu selama hampir 2 minggu ya, tetapi ternyata tidak ada perubahan ya, begitu. Sehingga karena sudah berobat kemana-mana ya, ke dokter jantung berkali-kali, ke dokter dalam berkali-kali, akhirnya kan tidak ada perubahan. Saya bingung ya, saya bingung. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti berobat. Karena apa? Jujur ya, yang namanya periksa ke dokter dalam itu mahal ya, apalagi ke dokter jantung itu mahal ya. Saya pikirnya kalau saya selalu periksa-periksa dan tidak ada perubahan, ya buat apa ya? Saya pikirnya begitu. Untuk penghasilan saya tidak ada pemasukan, kemudian mengeluarkan terus untuk berobat. Saya khawatir ini nanti malah mengganggu stabilitas ekonomi keluarga saya ya, sehingga saya putuskan saya berhenti untuk berobat ke dokter karena soal biaya saja sebenarnya ya. Akhirnya saya hanya menjaga pola makan. Waktu itu saya tidak olahraga, saya hanya menjaga pola makan dan pasrah ya, dua hal itu. Nah setelah melakukan 2 hal itu tanpa olahraga ya, itu bisa membaik ya, sensasinya bisa menurun ya. Akan tetapi untuk aktivitas itu masih ketakutan ya, mau jalan jauh ketakutan, naik motor ketakutan, naik mobil ketakutan, serba ketakutan. Nah itu waktu itu belum sadar ya. Nah sadar itu setelah saya melihat ya teman-teman atau mentor yang sudah sembuh dari asam lambung GERD anxiety psikomatis, bahwa ternyata selain asam lambung saya juga terkena mentalnya ya, dan untuk pola yang saya jalan itu hanya masih 2 saja, ternyata pola makan sama pola pikir. Pola hidupnya saya belum jalani. Yang mana yang saya belum jalani? Olahraga. Dan ternyata penting sekali ya teman-teman ya untuk olahraga itu. Saya itu dulu ya waktu menjalankan hanya pola makan dan pola pikir saja, itu ada perbaikan, tetapi fisik tenaga itu belum kembali. Nah setelah saya menambah pola hidup ya dengan olahraga ini, energi saya
kembali lagi teman-teman ya. Yang dulunya itu buat gendong anak nggak bisa ya. Saya waktu itu waktu punya anak 2 itu gendong anak nggak bisa ya. Padahal anak saya waktu itu saya gendong itu usia 2 tahun itu sakit ini dada ini, sakit nggak bisa gendong ya. Nah setelah saya menjalankan olahraga ya, ternyata sekarang sudah bisa ya. Apalagi yang anak yang beratnya 20 kilo pun saya sudah kuat gendong ya, Nah, saya anak yang pertama 20 itu saya gendong tuh saya coba kuat dan tidak masalah terhadap nafas ya. Itu ternyata manfaatnya olahraga luar biasa sekali, sehingga teman-teman ya yang ingin sembuh dari gangguan asam lambung ketansiatis ya, mau tidak mau ya, suka tidak suka, teman-teman harus menjalankan 3P ini secara bersamaan ya, menjaga makannya, menjaga pikirannya, dan juga menjaga pola hidupnya ya. Udah ya, pasti sembuh, nggak usah khawatir. Yang semangatnya menurun lagi ya, yang namanya orang asam lambung itu kan semangatnya naik turun ya. Jadi waktu proses menjaga 3P itu pasti nanti kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Nah itu ketika turun yang penting jalankan saja ya, walaupun mental semangatnya turun, tapi lakukan saja, lakukan setiap hari, insya Allah teman-teman diberi kesembuhan ya. Itu teman-teman ya, tetap semangat, tetap berjuang, pasti sembuh. Kemudian yang berikutnya saya doakan kepada teman-teman semuanya ya, yang belum sembuh, yang belum membaik, saya doakan semoga sensasinya cepat berkurang, bahkan menghilang, kemudian cepat sembuh, dan kebahagiaan itu bisa hadir kembali, bisa datang lagi, begitu ya. Dan yang terakhir saya minta doanya ya teman-teman, supaya saya selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan, agar saya selalu ya bisa share-share informasi, share-share pengalaman terkait dengan gangguan-gangguan asam lambung ketansiatif psikomatis. Demikian teman-teman ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.